yaitu pengaruh bahasa Indonesia terhadap bahasa Batak Toba di kalangan generasi muda Tapanuli Utara. Dimulai dari latar belakang, yaitu bahasa Batak Toba merupakan bagian penting dari warisan budaya suku Batak. Namun, perkembangan zaman dan dominasi bahasa Indonesia telah menyebabkan bahasa ini mulai ditinggalkan oleh generasi muda. Menjadi fokus utamanya itu mengkaji sejauh mana bahasa Indonesia mempengaruhi eksistensi bahasa Toba di Tapanuli Utara. Dimulai dari rumusan masalahnya yang menjadi pertanyaan umum, yaitu bagaimana tingkat penggunaan bahasa Batak Toba di kalangan generasi muda Tapanuli Utara. Yang menjelaskan pertanyaan ini akan membuka ruang untuk mengevaluasi perubahan pola komunikasi dan pemahaman bahasa daerah di era modern. Dan selanjutnya itu tujuan penelitian. Pertanyaan utamanya yaitu bagaimana tingkat penggunaan bahasa Batak Toba di kalangan generasi muda Tapanuli Utara. Penjelasannya, pertanyaan ini akan membuka ruang untuk mengevaluasi perubahan pola komunikasi dan pemahaman bahasa daerah di era modern. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh bahasa Indonesia terhadap bahasa Batak Toba di kalangan generasi muda Tapanuli Utara. Dengan memahami hubungan kedua bahasa ini diharapkan dapat ditemukan solusi untuk melestarikan bahasa Batak Toba sambil tetap menghargai dan memahami pentingnya bahasa Indonesia dalam kehidupan modern. Melalui pendekatan kualitatif dan kuantitatif, penelitian ini akan mengeksplorasi fakta dan persepsi generasi muda mengenai penggunaan kedua bahasa, serta faktor-faktor yang memengaruhi pilihan bahasa dan komunikasi sehari-hari. Manfaat penelitian ini secara teoristis menambah literatur mengenai sosiolinguistik daerah dan secara praktis yaitu memberi pemahaman baru tentang fenomena pergeseran bahasa yang menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk merancang program pelestarian budaya. Dan diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam upaya pelestarian bahasa dan budaya lokal sekaligus memperkuat identitas budaya di tengah pengaruh globalisasi yang semakin kuat ini. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan menggunakan teknik tinjauan pustaka atau literatur review serta pengumpulan data lapangan. Yang pertama yaitu teknik pengumpulan data menggunakan pengumpulan sumber literatur yang mengumpulkan artikel, buku, jurnal, dan laporan penelitian yang relevan mengenai pengaruh bahasa Indonesia terhadap bahasa Batak Toba serta studi-studi terkait yang membahas perubahan bahasa dan budaya di kalangan generasi muda. Selanjutnya, prosedur pengumpulan datanya yaitu melakukan pengumpulan data melalui distribusi kuesioner secara daring maupun langsung kepada responden. Selain itu, wawancara mendalam akan dilakukan untuk menggali informasi lebih lanjut mengenai pengalaman, persepsi, dan sikap generasi muda terhadap penggunaan bahasa. Dan data yang diperoleh dari kuesioner akan dianalisis dengan teknik statistik deskriptif untuk menemukan pola atau tren dalam penggunaan bahasa. Slide selanjutnya yaitu hasil penelitian. Yang pertama, bahasa Indonesia lebih dominan dalam komunikasi sehari-hari. Yang kedua, bahasa Batak Toba cenderung dipakai saat berbicara dengan orang tua atau dalam upacara adat. Dan yang ketiga, banyak generasi muda mengalami penurunan kemampuan berbahasa Batak Toba secara aktif. Dan terdapat beberapa hasil juga, yaitu yang pertama frekuensi penggunaan bahasa, di mana para remaja di kawasan ini cenderung lebih sering menggunakan bahasa Indonesia dalam komunikasi sehari-hari, terutama di lingkungan pendidikan dan media sosial. Dan yang kedua, perubahan leksikal, di mana hasil observasi menunjukkan bahwa penggunaan istilah dalam bahasa Indonesia semakin mendominasi percakapan di kalangan generasi muda. Yang ketiga yaitu campuran bahasa, di mana banyak remaja yang melakukan kode switching, di mana mereka beralih antara bahasa Batak Toba dan bahasa Indonesia dalam satu kalimat. Yang keempat yaitu pengaruh media dan lingkungan. Media termasuk televisi, radio, dan internet berperan penting dalam pembentukan pola bahasa di kalangan generasi muda. Dan yang kelima yaitu pendidikan formal, di mana di sekolah penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar mengakibatkan anak menjadi lebih fasih berkomunikasi dalam bahasa tersebut. Pengaruh bahasa Indonesia terhadap bahasa Batak Toba di kalangan generasi muda di Tapanuli Utara adalah fenomena linguistik dan sosial yang mencerminkan perubahan yang lebih luas dalam masyarakat. Salah satu alasan utama di balik fenomena ini adalah perkembangan globalisasi yang membawa pengaruh budaya luar, termasuk bahasa, masyarakat khususnya generasi muda.
merasa perlu untuk menguasai bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan alat komunikasi dalam konteks yang lebih luas. Perubahan dalam penggunaan bahasa ini tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial dan budaya yang lebih besar. Akses yang lebih mudah terhadap informasi dan pendidikan dalam bahasa Indonesia membawa keinginan untuk beradaptasi dengan lingkungan yang lebih luas, tetapi sekaligus menyisakan kekhawatiran tentang keberlangsungan bahasa Batak Toba. Dalam hal ini, penting bagi masyarakat untuk menyadari bahwa bahasa Batak Toba perlu dilestarikan. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah bahwa bahasa tidak hanya sekedar alat komunikasi, ia juga menyimpan identitas dan nilai-nilai budaya suatu komunitas. Ketika generasi muda mulai beralih ke penggunaan bahasa Indonesia dan mengabaikan bahasa Batak Toba, mereka secara tidak langsung mungkin kehilangan hubungan dengan identitas budaya mereka. Bahasa Batak Toba membawa serta kekayaan sejarah, khazanah cerita rakyat, serta norma-norma dan nilai-nilai yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Selanjutnya yaitu kesimpulan, di mana bahasa Indonesia memberi dampak besar terhadap penurunan penggunaan bahasa Batak Toba. Secara keseluruhan, pengaruh bahasa Indonesia terhadap bahasa Batak Toba di kalangan generasi muda Tapanuli Utara merefleksikan sebuah perubahan yang kompleks dan dinamis. Meskipun penguasaan bahasa Indonesia sangat penting untuk beradaptasi dengan era modern sekarang, tidak seharusnya menggeser fungsi dan keberadaan bahasa Batak Toba sebagai bagian dari identitas masyarakat. Diperlukan kolaborasi yang kuat antara generasi muda, pendidik, dan masyarakat untuk menjaga warisan linguistik dan budaya ini agar tetap hidup dan relevan. Hanya dengan menghargai dan melestarikan bahasa Batak Toba di tengah dominasi bahasa Indonesia, generasi muda tidak hanya memperoleh keterampilan berbahasa yang baik, tetapi juga menciptakan hambatan antara masa lalu dan masa depan, antara tradisi dan modernitas, melalui langkah-langkah yang proaktif. Diharapkan bahwa bahasa Batak Toba akan tetap menjadi bagian integral dari identitas budaya di Tapanuli Utara selamanya. Sekian dan saya akhiri dengan terima kasih.